Pernah nggak sih kamu mikir, sebenarnya dunia ini, manusia, alam, bahkan Tuhan, apa hubungannya ya? Nah, kalau kamu penasaran sama pertanyaan kayak gitu, ada satu konsep dalam tasawuf atau mistisisme Islam yang mungkin bisa bikin kamu manggut-manggut. Wahdatul wujud. Dalam bahasa yang paling gampang, wahdatul wujud itu artinya kesatuan wujud. Atau semua itu satu. Bukan cuma satu dalam arti bareng-bareng gitu. Tapi benar-benar satu esensi, satu hakikat. Bingung? Sabar, kita bongkar pelan-pelan ya. Bayangin aja, misalnya kamu lagi lihat laut. Ada ombak, ada air, ada ikan, ada angin yang bikin riak di permukaan. Kelihatannya beda-beda kan? Tapi kalau dipikir lagi, semuanya cuma bentuk lain dari air laut itu sendiri. Nah, wahdatul wujud kurang lebih ngomongin gitu tentang Tuhan dan ciptaannya. Semua yang ada di dunia ini, mulai dari manusia, binatang, tumbuhan, sampai bintang di langit, dianggap cuma bayangan atau cermin dari wujud Tuhan yang satu dan mutlak. Jadi intinya Tuhan itu satu-satunya yang benar-benar ada. Dan semua yang kita lihat ini cuma manifestasi atau penampakan dari Dia. Gampangnya gini, bayangin Tuhan itu kayak matahari. Dan kita semua plus alam semesta ini kayak sinar matahari. Sinar itu kelihatan nyata, ya kan? Tapi asalnya tetap dari matahari. Tanpa matahari, sinar nggak ada. Nah, gitu kira-kira cara wahdatul wujud melihat hubungan Tuhan sama ciptaannya. Tapi jangan salah paham ya. Bukan berarti wahdatul wujud itu bilang kita ini Tuhan atau Tuhan itu kita dalam arti harfiah. Bukan. Ini lebih ke soal hakikat atau esensi. Kita ada karena Tuhan memantulkan wujudnya ke dalam bentuk-bentuk yang kelihatan sama kita. Jadi wujud kita ini pinjaman, bukan asli punya kita sendiri. Makanya orang-orang yang paham wahdatul wujud biasanya jadi rendah hati banget. Soalnya mereka sadar, gue cuma bayangan doang. Yang beneran ada itu ya Tuhan. Dari mana asalnya wahdatul wujud? Sekarang kita ke bagian sejarah. Wahdatul wujud ini bukan konsep yang tiba-tiba muncul kayak gitu aja. Kayak jamur di musim hujan. Dia punya akar yang panjang. Dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran besar sebelumnya. Baik dari Islam maupun dari luar Islam. Kalau kita tarik mundur, konsep ini mulai terkenal banget di kalangan sufi, yaitu orang yang fokus ke spiritual dalam Islam. Salah satu tokoh yang bikin wahdatul wujud ini jadi hits adalah Ibnu Arabi, seorang sufi besar dari Andalusia yang hidup sekitar abad ke-12 sampai ke-13. Nama lengkapnya Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan dia dikenal sebagai Syekh Akbar alias guru besar. Ibnu Arabi ini bikin banyak orang takjub. Sekaligus bingung sama pemikirannya yang dalam banget. Ibnu Arabi bilang, Tuhan itu wujud mutlak. Artinya, cuma Dia yang benar-benar ada secara independen. Sementara itu semua yang ada di dunia ini cuma wujud majasi atau wujud sementara yang tergantung sama Tuhan. Dia pakai analogi cermin tadi. Dunia ini kayak cermin yang ngasih gambar wujud Tuhan. Bukan berarti cermin itu Tuhan. Tapi tanpa Tuhan,
cermin itu nggak bakal bisa nunjukin apa-apa. Pemikiran ini dia tuang dalam buku-bukunya yang super tebel, kayak Fusus Al-Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Bacanya susah banget bro, tapi intinya ya gitu. Semua satu dalam hakikat Tuhan. Tapi Ibnu Arabi bukan orang pertama yang ngomongin ginian. Sebelum dia ada sufi-sufi lain yang sudah kasih petunjuk ke arah sana. Misalnya Al-Halaj. Si Al-Halaj ini terkenal banget karena ucapannya Ana al-haq, yang artinya aku adalah kebenaran. Banyak yang salah paham, dikira dia ngaku jadi Tuhan. Padahal maksudnya dia ngerasa lenyap. Lenyap dalam wujud Tuhan. Gara-gara cinta dan kedekatan spiritualnya sama Allah. Al-Halaj akhirnya dieksekusi karena dianggap sesat sama penguasa waktu itu. Sekitar abad ke-10. Kisahnya tragis. Tapi bikin orang mikir, apa iya konsep kesatuan wujud ini benar? Selain dari Sufi, Wahdatul Wujud juga punya pemikiran filsafat lain. Kayak pemikirannya Neoplatonisme dari Yunani kuno. Neoplatonisme ini ngomongin soal yang satu, Diwan, sebagai sumber segala sesuatu. Dan dunia ini cuma pancaran dari yang satu ini. Gimana? Kedengarannya mirip kan? Makanya ada yang bilang Ibnu Arabi dan Sufi lain terinspirasi dari situ. Meskipun mereka tetap ngomong dalam bahasa yang Islam banget. Di Nusantara, Wahdatul Wujud juga masuk bareng penyebaran Islam. Tokoh-tokoh kayak Hamzah Fansuri di Aceh, abad ke-16 bawa konsep ini dalam puisi-puisinya. Dia nulis bahasa Melayu yang indah, bikin orang biasa jadi nangkep dikit-dikit soal kesatuan wujud. Tapi nggak semua orang setuju. Ada yang bilang ini terlalu filosofis atau bahkan nyasar dari ajaran Islam yang lurus. Ngomongin Wahdatul Wujud nggak bisa lepas dari kontroversi. Banyak yang suka, banyak juga yang benci. Yang suka bilang ini cara cerdas buat ngerti Tuhan dan dunia. Yang benci bilang ini bahaya, soalnya bisa bikin orang salah kaprah. Mikir Tuhan sama dengan ciptaannya, alias panteisme. Padahal Ibnu Arabi sendiri nggak bilang gitu. Dia tetap bedain Tuhan sebagai zat yang mutlak sama makhluk yang cuma minjem wujud. Di Indonesia konsep ini juga sempat jadi perdebatan. Misalnya waktu Hamzah Fansuri sama muridnya Syamsuddin Al-Sumatrani nyebarin ajaran ini. Ada ulama lain kayak Nuruddin Ar-Raniri yang gak setuju. Nuruddin bahkan sampai bakar buku-buku Hamzah Fansuri karena dianggap menyimpang. Tapi ya gitu. Pemikiran Wahdatul Wujud tetap bertahan dan jadi bagian dari warisan tasawuf di sini. Jadi Wahdatul Wujud itu intinya ngajak kita mikir. Semua yang kelihatan beda-beda di dunia ini sebenarnya punya satu sumber, yaitu Tuhan. Bukan berarti kita sama kayak Tuhan. Tapi kita ada karena dia berbagi wujudnya. Dalam bentuk yang bisa kita lihat dan rasain. Dari Ibnu Arabi sampai Hamzah Fansuri, konsep ini udah jalan jauh. Bikin orang takjub, bikin orang bingung, bikin orang debat. Buat sebagian orang ini cara keren buat deket sama Tuhan. Buat yang lain ini cuma bikin pusing aja. Tapi yang jelas Wahdatul Wujud ngasih perspektif unik soal hidup. Mungkin kita nggak seterpisah kayak yang kita kira. Mungkin kita
kita semua cuma bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar.